Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak audiobook. Konten ini bertujuan untuk menebarkan manfaat dari isi suatu buku bagi teman-teman yang belum hobi baca. Dan untuk teman-teman yang memang sudah hobi baca, disarankan untuk membeli buku di toko buku baik yang online maupun offline. Untuk audiobook kali ini yakni tentang buku yang berjudul Muhammad Sang Yatim. Penulisnya yakni Profesor Dr. Muhammad Sameh Said. Buku ini adalah buku terjemahan. Nah, sebelum mendengarkan audiobooknya, saya bacakan dulu biografi dari sang penulis. Profesor Dr. Muhammad Sameh Said adalah seorang guru besar pada Fakultas Arsitektur di Cairo University. Ia mulai menyusun buku ini di Toledo, Ohio, Amerika Serikat pada Desember 1979 dan merampungkannya di Kairo, Republik Arab Mesir pada bulan Mei 2002. Beliau menulis karya ini dengan semangat Islam yang ikhlas dan menggunakan metode ilmiah yang komprehensif, menunjukkan keteguhan iman, niat tulus, pikiran cerdas, dan semangat membela kebenaran. Ia pernah hidup di dua dunia, Barat dan Timur. Berbekal pengalaman tersebut, beliau berusaha menggugah, merekonstruksi, dan mengembalikan kebangkitan Islam dengan cara menginspirasikan kehadiran Nabi Muhammad, Rasulullah SAW, beserta nilai-nilai Islam yang diperjuangkannya di era sekarang. Karena sejatinya Rasulullah adalah utusan yang penuh kasih sayang, damai, toleran, serta penyeru menuju cahaya kebaikan. Dari biografi penulis, dapat kita ketahui bahwa buku ini ditulis selama 23 tahun. Buku ini terdiri dari beberapa bab yang ditulis dengan nama pasal. Pasalnya ada pasal 1 sampai pasal 42. Kita mulai dari pasal 1 ya. Selamat mendengarkan. Pasal 1. Sebatang kara di tengah gurun. Jazirah Arab bagaikan ubun-ubun gundul di atas kepala bumi. Tak ada rambut sama sekali, sehingga kutu atau binatang kecil lainnya pun tidak ada yang hidup. Begitulah keadaan semenanjung Arab. Tak ada pepohonan, sehingga jangankan manusia, hewan pun tak ada. Sebab air sebagai jantung kehidupan tidak berdetak di gurun pasir itu. Tak ada seorang pun tinggal. Bukan karena tidak ada air saja, melainkan cuaca di sana sangat ekstrim. Saat siang, serpihan kecil bebatuan yang tersirami cahaya matahari itu sangat panas. Sebaliknya, waktu malam, angin berlari kencang, tak ada bebukitan yang mampu menahannya, sehingga cuaca sangat dingin. Siapapun yang mencoba tinggal di sana, maka cepat atau lambat akan mati kehausan, kepanasan, atau kedinginan. Meskipun bumi itu bagaikan kepala yang pelontos, tetapi di sekelilingnya masih ada pepohonan. Di sekitar lembah itu ada kehidupan manusia. Sebelah timur ada kerajaan Babilonia, Asyur, dan Persia. Sebelah utara ada kerajaan bangsa Het, Tademur, dan Romawi. Sebelah barat ada negeri Mesir, Libo, dan Kartago. Namun, kerajaan demi kerajaan itu datang silih berganti. Tak ada yang abadi, sedangkan hamparan gurun tersebut masih seperti semula. Tak ada perubahan. Di tanah tandus inilah justru Allah menjadikannya sebagai pentas drama kehidupan manusia yang akan mengubah dunia. Di panggung kehidupan itu, dari sebelah utara, ada 2 ekor unta. Keduanya berjalan beriringan bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan serta bayi kecil yang masih disusuinya.
Lelaki ini adalah Ibrahim dan perempuan itu adalah Hajar bersama bayi kecilnya bernama Ismail. Senyapnya perjalanan membuat pikiran Ibrahim dan Hajar merasa takut dan cemas akan bahaya yang mungkin saja akan datang menghampiri mereka. Meskipun Nabi Ibrahim sudah berumur, beliau masih sangat menginginkan buah hati dari istri pertamanya yang bernama Sarah, yang sampai saat itu belum dianugerahi seorang anak. Sampai-sampai Sarah mengizinkan Ibrahim untuk menikahi budak perempuan mereka yang bernama Hajar, menjadi istri keduanya supaya dikaruniai seorang anak. Tatkala Hajar melahirkan anak, padahal Nabi Ibrahim sudah sangat tua, Nabi Ibrahim pun tidak dapat menahan rasa bahagianya, sehingga ekspresi kebahagiaannya terlihat jelas oleh Sarah. Api cemburu pun membakar hati Sarah terhadap Hajar, budaknya dan anaknya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam membawa buah hatinya Ismail yang masih kecil beserta ibunya Hajar jauh dari negeri Palestina menuju negeri yang tak berpenghuni dan jauh dari peradaban. Dia lalu meninggalkan keduanya di tengah-tengah gurun nan tandus. Sedangkan Nabi Ibrahim pulang kembali ke tanah Palestina tanpa kedua orang yang beliau sayangi. Timbul pertanyaan dalam benak kita, kenapa tanah hampa ini dipilih oleh Nabi Ibrahim? Apakah tidak cukup jika beliau membuat rumah yang jauh dari Sarah, tapi masih berada di negeri Palestina? Bagaimana bisa beliau Nabi Ibrahim merelakan buah hatinya terdampar di tengah-tengah gurun yang mengerikan? Apakah beliau membiarkan anak dan istrinya sampai waktu yang ditentukan, kemudian beliau kembali kepada istri pertamanya? Orang biasa saja tidak akan sanggup melakukannya, apalagi seorang Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi, Hajar tanggap. Ia langsung menanyakan kepada suaminya yang meninggalkannya, apakah Allah yang menyuruhmu wahai Ibrahim? Ibrahim pun menjawab, ya benar. Lalu Hajar berkata, kalau demikian Allah tidak akan menelantarkan kami. Hadis riwayat Bukhari 3364. Maha suci Allah atas keagungan dan kebijaksanaannya yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Adakah semua ini terjadi karena Allah ingin menyempurnakan rahasianya? Menumbuhkan sebatang pohon di atas lembah yang tandus, supaya dari tempat ini peradaban manusia dan memancar dari lembah ini cahaya kenabian serta lahir dari rahimnya agama Islam untuk menerangi jagat raya dengan cahaya dan keadilan. Maka benarlah doa Nabi Ibrahim yang diabadikan Allah dalam surat Ibrahim ayat 37, yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumahmu, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Setelah meninggalkan Ibu Hajar dan Nabi Ismail di tengah gurun, Nabi Ibrahim kembali ke tanah airnya, Palestina. Dengan penuh harap, ia bermunajat kepada Allah. Doa ini diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 129 yang artinya, ya Tuhan kami,
utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau Sunnah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi, kepergian Nabi Ibrahim tidak ada hubungannya dengan kecemburuan Sarah atau alasan lain, melainkan karena perintah Allah kepadanya. Dari luar memang terlihat sulit dan sukar, tapi hakikatnya itu merupakan rahmat dan hikmah yang tinggi serta kemaslahatan bagi manusia. Allah telah menggariskan bagi Nabi Ibrahim 2 jalur kenabian. Pertama, keturunan Nabi Ismail yang menjadi nenek moyang bangsa Arab. Kedua, di waktu yang bersamaan dianugerahkan pula kenabian kepada Bani Israel. Dalam selang waktu yang singkat, Allah mengaruniakan kepada Ibrahim seorang nabi bernama Ishak, kemudian Yakub, supaya garis kenabian tersebut lahir dari 2 cabang. Satu dari Bani Israel dan satu lagi dari keturunan Nabi Ismail. Sementara keturunan Israel atau dari Nabi Yakub melahirkan banyak nabi dan rasul. Adapun nabi yang datang dari keturunan Nabi Ismail akan menjadi nabi terakhir dan pemimpin para rasul. Dia diutus untuk menebarkan kedamaian ke seluruh dunia dan bukan hanya untuk suatu kaum atau etnis tertentu. Pertanyaannya adalah, di mana benih unggul ini atau nabi terakhir ini akan tumbuh? Rupanya di tengah-tengah gurun tandus nan terik, di mana Ibrahim meninggalkan anaknya karena dia yakin Allah akan menjaganya dari rasa lapar dan dahaga. Maut tidak akan menjemputnya kecuali dengan izin Allah. Sungguh di luar jangkauan manusia ketika terik mentari di atas gurun yang gersang dan kering berubah menjadi payung pelindung bagi Ismail kecil dan ibunya Hajar dengan kuasa Allah. Jangankan maut, rasa lapar dan dahaga pun enggan menghampiri mereka, karena Allah semata yang menjaga mereka. Ismail kecil menghentak-hentakkan kakinya ke atas batu. Tiba-tiba mata air pun memancar deras dari tanah yang tandus itu. Air pun beriak-riak tiada henti. Mata air ini disebut Zam-Zam. Padahal ibunya, Hajar, tengah berlari terengah-engah bolak-balik sebanyak 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah demi mencari mata air, tapi tidak juga berhasil. Dia hampir putus asa. Akhirnya Hajar menengadahkan kedua tangannya seraya berdoa kepada Allah agar Ismail buah hatinya tidak mati kehausan. Maha besar Allah, sungguh cepat doanya terkabul. Mata air pun memancar dari tempat yang tidak disangka. Dari tengah-tengah gurun kering yang penuh bebatuan, air pun memancar dengan deras. Hajar melepaskan dahaga Ismail kecil yang tengah kehausan dengan meminumkan air kepadanya. Tanah yang gersang di sekitar sumur Zam-Zam segera berubah menjadi hijau. Nun jauh di sana, suku Badui Jurhum sedang mengembara di tengah gurun. Perjalanan itu membawa mereka menuju arah mata air yang lantas bermukim di sekitar Zam-Zam. Dengan begitu, Nabi Ismail kecil dan ibunya kini hidup di tengah keramaian manusia. Maka doa Nabi Ibrahim benar-benar telah dikabulkan Allah. Kini lembah yang dulunya gersang sudah dipenuhi manusia. Detik-detik lahirnya peradaban pun tampak di depan mata, dengan berdirinya sebuah kota utuh yang disebut Kota Mekah. Nah, sekian dulu untuk audiobook pada bab 1 kali ini.
Sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang masih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.